Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu, kawan. Senang sekali setiap pagi, setiap jam 5 bisa kembali di program Dialog Fajar. Semoga Anda semuanya juga merasakan yang sama ya. Tidak pernah bosan untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya dengan menuntut ilmu di dalam majelis yang insya Allah penuh barokah di Dialog Fajar bersama kawan-kawan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Amin. Dan pagi hari ini alhamdulillah juga masih seputar hijrah, kawan, yang mana ini selalu tidak hanya momentum ketika 1 Muharram berapa hijriah gitu ya, tapi hijrah ini rasanya harus kita lakukan setiap hari gitu ya, karena kan Islam itu mengajarkan atau Islam itu selalu menjadi mengajak kita terus memperbaiki diri. Pagi hari ini hijrahnya kita ini mengajak siapapun di antara kita menjauhi dari sifat-sifat tercela. Seperti apa sifatnya itu? Apakah itu masih sering kita lakukan? Coba kita perdalam kembali dengan Ustadz Muhammad Toha Mahsun dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu kembali, selalu sehat insya Allah Ustadz ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ayu waktunya. Alhamdulillah, semakin senang Ustadz karena kan ini kehidupan kita itu tidak jauh-jauh dari ya namanya kehidupan ya. Pasti manusia itu pasti mempunyai sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang niatnya baik tapi ternyata itu buruk gitu ya Ustadz ya. Yang dalam Al-Quran, dalam Islam itu ya diajarkan itu di momen yang sekarang itu sifat apa saja sih Ustadz yang harus kita hindari atau bahkan nggak sadar kita itu melakukannya gitu Ustadz. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kawan, Mbak Ayu, mudah-mudahan program Dialog Fajar ini terus menginspirasi kepada semua kawan-kawan yang mendengar suara-suara media dan khususnya kita yang berada di studio juga semakin baik ke depannya. Amin. Terus berhijrah menuju yang sifat yang kurang baik, tercela, menuju sifat yang lebih baik. Terus belajar menjadi pribadi yang baik kepada sesama dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan, sifat yang tercela sangat banyak ya. Kita sudah sangat mafhum, kita sudah sangat paham kalau sifat-sifat iri, dengki itu sangat banyak sekali. Dan itu bisa jadi membuat hati kita menjadi mati ya. Hati kita dinasehati nggak bisa, mendapatkan hal yang baik juga nggak bisa. Tidak bisa merekam yang baik-baik lah ya, karena hatinya sudah terkurung dengan perilaku yang tidak terpuji tadi. Nah, maka kawan, salah satu di antara sifat yang tidak terpuji itu di antaranya, karena kita bahas semuanya ada sampai berapa hari ke depan nanti Mbak Ayu ya, masih membahas tentang sifat tidak terpuji. Coba kita ambil satu saja kawan. Sifat yang tidak terpuji di antaranya adalah bawa perasaan. Wah, baper ya. Ini yang lagi ya ada pada di obrolan anak-anak muda lah ya, Gen Z ya. Kita banget Ustaz. Iya, kita dikit-dikit baper gitu ya. Kepenyok lah ya. Penyok itu. Kalau dulu istilahnya itu baper tuh hanya kayak pada seorang pasangan gitu Ustaz, laki-laki perempuan. Tapi makin kesini kok general ya. Semakin luas. Iya betul. Yang mana perasaan ini merupakan istilah populer yang menggambarkan seseorang yang mudah tersinggung ya. Mudah tersinggung, sensitif ya. Atau terlalu memikirkan perasaan secara berlebihan dan di dalam berbagai situasi. Seperti ini sudah perasaan. Ya memang manusia punya perasaan ya. Yang paling sulit itu kan penjaga perasaan, Mbak. Manusia itu memang paling sulit. Benar. Bagaimana kita yang pribadi individual ini menjaga perasaan lawan bicara kita, kawan-kawan kantor kita, itu yang paling sulit memang.
Nah, langkah-langkah bagaimana untuk diri kita untuk menghindari kita berhijrah ya. Kita berhijrah dari sifat bawa perasaan tadi. Nanti biar lebih bagus ya. Kok kayaknya kayak anak kecil gitu saja kita itu ya. Betul. Bahasa Surabaya titik-titik ngambek, titik-titik sudah tidak mau ngomong. Nah, ini kan nggak bagus ya. Maka yang pertama kawan, tingkatkan pemahaman diri kita, introspeksi diri kita. Potensi, kelebihan, kompetensi kita dan kekurangan kita kayak apa. Jangan-jangan kita nggak mengenal diri kita sendiri. Kita lebih melihat orang lain dengan sangatlah jeli, tapi kita tidak mengintrospeksi diri kita. Bahasa orang dulu, geraya ono citoke dhewe. Nah, ya. Gitu ya. Katanya karena gitu, apa ya? Citok itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya Ustaz ya? Ya. Belakang itu lah ya. Ya, belakang kepala ya Ustaz belakang ya. kepala kita itu. Itu kan nggak bisa kalau kita nggak dengan kaca dengan orang lain nggak bisa. Iya. Kita nggak bisa meraba-raba belakang itu nggak bisa tanpa ada bantuan orang lain. Maka potensi diri dan kelemahan diri kita kenali. Nah, langkah awal ini melakukan introspeksi yang memahami penyebab dan sifat baper ini cukuplah mendasar sekali. Ya, menyebabkan mendasar sekali. Apakah di Al-Qur'an ada? Ada. Ada. Untuk potensi diri kita kenali. Al-Hasr ayat 18. Al-Hasr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi besok diperbuatnya, sekarang dievaluasi. Oh ternyata potensi saya lemah di ini. Oh ternyata saya unggul di sini. Ya ini karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengenali diri ini sebagai bahan introspeksi diri sangatlah penting untuk menghindari sifat yang namanya baperan. Ada A-nya loh ya, baperan. Yang kedua kawan, kita juga melatih mengembangkan untuk sifat kesabaran pada diri kita, latihan sabar. Ya, kalau kita menjadi orang yang dewasa tentunya dengan adik-adik kita, dengan senior-senior, dengan junior-junior kita, karena orang yang sudah dewasa itu tidak pernah ada masalah, tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah, tapi selalu menyelesaikan masalah. Orang yang dewasa itu kan susah. Jadi orang dewasa itu susah. Iya. Ya, kita itu latihan sabar karena apa? Kita menjadi orang yang lebih tua. Anggapannya kita begitu. Oh, karena ini masih kurang emosionalnya, masih labil. Kenapa? Oh, karena masih belum banyak memakan pengalaman, masih belum banyak makan garam kata orang ya. Liburannya kurang jauh, ngopinya kurang lama gitu ngopinya ya. Kurang lama ya. Masih kesabarannya masih belum stabil. Masih dia itu suka emosional, emosionalnya belum tertata begitu ya. Bagaimana dengan sudut pandang Al-Qur'an dengan sudut pandang Islam? Di Islam di surat Ali Imran ayat 200 kawan. Coba disimak masing-masing. Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersikap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Al-Qur'an sudah mengajarkan kepada kita semua. Berapa tahun yang lalu ya? Sudah mengajarkan kepada kita untuk menguatkan kesabaran kita. Loh, Ustaz Toha, kok di luar itu ada? Sabar itu ada habisnya. Nggak ada. Nggak ada. Sabar itu nggak ada habisnya. Ada batasnya, Ustaz? Nggak ada batasnya. Yang ada adalah menguatkan kesabaran. Kalau yang ngomong sabar tuh ada batasnya, berarti dia belum sabar ya, Ustaz? Belum sabar. Habis ya Allah. Ngomong sabar ada batasnya teriak. Dia setelah itu mukul, kan pecundang juga ini. Nggak bagus. Ayo belajar sabar, belajar karena Al-Qur'an Allah menyerukan tentang hal tersebut. Kuatkanlah kesabaranmu, bersabarlah.
nggak ada habisnya kawan. Ayo bareng-bareng yang ngomong juga sama Mbak Ayu ini belajar ya menjadi orang yang dewasa, berarti belajar sabar dalam konteks apapun. Dalam konteks apapun. Karena alhamdulillah Allah menjanjikan apa? Agar kita beruntung. Masya Allah. Orang yang marah kan jatuhnya malu, Mbak Ayu. Iya, dapat untung nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Dia sudah nggak bisa menahan emosionalnya, akhirnya dimunculkan ben lego, ben marem katanya. Biar saya keluarkan emosional saya keluarkan unek-unek saya. Ternyata jatuhnya malah malu. Nggak bisa menahan kesabaran, tidak beruntung. Mau dapat pelanggan baru, akhirnya pelanggannya lari. Mau mendapatkan pendengar baru, ya lari. Saya luar biasa apresiasi kepada kawan-kawan Suara-Suara Media. Bukan berarti karena saya ada di program Suara-Suara Media, bukan. Dimaki-maki, ini apanya kok dia sabar aja sudah nanti akan beruntung ya. Ini kembalinya kepada pribadi dan lembaga kita bahkan ya. Kita dijanjikan oleh Allah supaya kamu beruntung. Silahkan dilihat surah Ali Imran ayat 200. Yang ketiga kawan, kita selalu berpikir positif. Ya, berpikir positif, memperbaiki pikiran yang tidak positif, negatif berarti kebalikannya. Ayo kita tinggalkan. Al-Hujurat ayat 12 lagi-lagi saya akan bacakan karena ayat ini sebagai dasar yang sangat dasar sekali ya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, bercuriga. Karena sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Allah sangatlah memberikan kepada kita sajian yang sangat jelas kawan. Kalau kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Tidak boleh mencari-cari keburukan gitu ya. Tidak boleh menggunjing. Siapa tahu yang kita cari-cari kesalahan itu, yang kita rendahkan itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah daripada kita. Kan malu jatuhnya nanti. Maka berpikirlah, berpositif thinking bahwasanya dia itu adalah lebih baik daripada saya. Biar apa kawan? Kita akan selalu memberikan apresiasi kepada orang. Kalau Mbak Ayu bilang tadi, kita selalu mengucapkan terima kasih, minta tolong, mohon maaf, apresiasi, sangat apresiasi. Nah, yang keempat kawan, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Jawa berpesan, silahkan nak, hidup ini dijalani, dinikmati dan disyukuri. Kalau tidak disyukuri nikmatnya Allah ini akan sakit rasanya. Akan sakit, akan merasa mengeluh, merasa sakit sendiri, merasa rendah sendiri, merasa tidak mendapatkan nikmat sendiri, orang lain lebih nikmat, saya sakit. Tidak, tapi selalu mensyukuri nikmat Allah yang seperti ini. Dulu kita lahir bawa apa, sekarang sudah diamanai oleh Allah seperti apa. Yang terakhir kawan, kita mendalami iman, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersifat legowo. Itu sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah ya kawan pada ketentuan Allah. Legowo sudah. Ya memang Allah memang skenario Allah nanti akan lebih cantik daripada yang kita harapkan. Memperkuat iman, tawakal, membantu mengatasi perasaan berlebih, menyadari bahwasanya setiap peristiwa itu adalah sudah rencana Allah. Kata Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan At-Taubah ayat 51, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan Allah yang telah ditetapkan. Mohon maaf, apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami
dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Kita pasrahkan sama Allah. Sesudah kita jangan baper tadi ya. Jangan bawa perasaan. Kita tawakal pada Allah. Memang skenario Allah seperti ini. Bahasa Jawanya legowo. Bahasa kekiniannya sekarang POV-nya Allah. POV-nya Allah, betul, betul ya. Allah gitu ya Ustaz. Betul. Itulah yang membuat kita nanti insya Allah untuk menjadi pribadi yang tidak mudah membawa perasaan. Amin, amin ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, Mbak Ayu. Amin. Kita semakin menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang baik, yang menjadi pribadi yang di hadapan sesama baik, di hadapan Allah juga lebih baik. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama, terima kasih Ustaz. ada kesempatannya Mbak Ayu. Terima kasih juga Ustadz, alhamdulillah. Semoga terjauhkan dari hal-hal yang baper dan menjadi pribadi yang legowo, karena hidup bukan tentang semua berjalan sesuai keinginan ya Ustadz ya, tapi menjalani sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.